Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Suyono Memandang Indonesia. Ini adalah video kita yang keempat tentang panduan ide usaha pemula ya, cara buka supermarket, minimarket yang kita mulai dari yang realistis, yaitu yang mudah diwujudkan, yaitu dengan membuka toko kelontong ya. Setelah kita kemarin mengerti tentang modal ya, kita bisa mengukur antara modal dan arah usaha kita, mau besar atau kecil ya, mau yang bagaimana ya. Nah, saatnya kita membahas tentang pemilihan lokasi. Nah, lokasi ini nanti akan sangat menentukan ya perkembangan usaha toko Anda ke depan. Cepat berkembang, lama berkembang, atau bahkan tidak berkembang, itu nanti tergantung pada lokasi ya. Itu adalah salah satunya fungsi pemilihan lokasi ya. Pemilihan lokasi ini hubungannya kita nanti siapa calon pembeli kita, berapa jumlah pembeli kita ya. Selanjutnya, pemilihan lokasi itu bisa didapat ya, tidak harus membeli dulu atau milik sendiri. Kalau kita memang belum mampu ya, nah, kalau belum bisa beli, belum bisa milik sendiri ya, bisa dilakukan dengan cara sewa ya. Untuk sewa ini yang bisa jadi pertimbangan, sesuaikan kemampuan modal Anda ya. Bisa sewa tanah kosong ya, dibangun seadanya semampu kita, atau bisa sewa ruko kalau mampu, atau sewa rumah. Untuk pemilihan lokasi ini yang menjadi pertimbangan antara lain. Nah, yang pertama harus berada di pemukiman padat penduduk. Memilih lokasi di pemukiman padat penduduk, alasannya apabila padat penduduk ya, di situ akan banyak konsumen. Nah, secara otomatis akan banyak permintaan kebutuhan sehari-hari. Toko kelontong atau minimarket dimanapun itu isinya itu sama ya. Yang namanya sabun itu ya sama, mereknya ini itu ya. Karena dari pabrik yang sama ya. Jadi tidak ada yang lebih murah. Karena itu produk pabrik sama dari pabrik ya. Kalau semua sama, sedangkan di dekat ada dan tersedia, konsumen tidak perlu jauh-jauh cari yang lebih jauh, tidak perlu ya kalau di dekat ada. Yang kedua ya, pemilihan lokasi di tempat keramaian. Nah, itu sangat berpotensi ya. Tempat keramaian itu seperti sekolah, terus pondok pesantren, kantor, pasar, terminal, pelabuhan, stasiun, pabrik, tempat rekreasi, dan lain-lain ya. Makanya yang di situ banyak orang itu tempat keramaian. Nah, itu mempunyai prospek yang baik untuk didirikan usaha toko. Akan tetapi untuk jualan di tempat seperti ini, toko harus bisa menyesuaikan dengan segmen calon pembeli. Nah, artinya jenis dagangan yang ditawarkan harus sesuai dengan kebutuhan calon pembeli. Misal ya, di lingkungan sekolah atau kampus. Nah, yang lebih kita tonjolkan adalah kebutuhan penunjang kegiatan belajar mengajar untuk guru, untuk murid, untuk dosen, dan untuk mahasiswa, seperti ya ATK, alat tulis kantor, dan alat tulis sekolah, alat tulis kampus, terus ballpoint, pensil, penggaris, spidol, aksesoris, HP ya, itu juga perlu. Kadang butuh charger untuk belajar, butuh cas laptop. Terus yang kedua ya, layanan pengetikan dan fotokopi, makanan siap saji atau snack. Untuk kebutuhan lain-lainnya itu ya sebagai pelengkap saja ya. Bisa dilihat nanti kebutuhannya mahasiswa dan pelajar itu apa. Nah, mungkin di sekitarnya juga ada penduduk umum. Yang ketiga ya, pemilihan lokasi yang mudah terlihat. Penjelasan toko yang mudah terlihat itu di pinggir jalan raya ya. Penjelasannya, alasannya mengapa buka toko di pinggir jalan raya ya, kok bukan di tengah-tengah jalan raya ya. Jadi toko yang buka di pinggir jalan raya itu menurut pengamatan dan pengalaman saya, pembelinya kita ini 50% adalah orang lewat yang kita tidak kenal sehari-hari ya, atau belum pernah kita lihat. Jadi orang lewat 50%. Apabila saya buka toko di Gang Buntu ya, mungkin pelanggan saya, mungkin ya tetangga kiri kanan, atau kenalan saya, atau teman saya, atau saudara saya ya. Itu kalau kita jual di gang sempit atau di Gang Buntu yang tidak dilalui orang. Keuntungan lain kalau buka toko di pinggir jalan raya ya, jadi lebih cepat menarik pelanggan baru. Keberadaan toko tidak perlu dicari ya. Jadi orang lewat, oh ada toko, pasti jual ini, dia mampir ya. Sekali atau dua kali lewat mungkin belum punya kebutuhan dia. Mungkin suatu saat kalau ada kebutuhan ya, tinggal menuju ke toko kita. Jadi toko lebih cepat dikenal orang ya kalau di pinggir jalan raya. Selain itu ada pembeli yang spontan juga ya. Begitu lihat toko, nah dia teringat kebutuhan di rumah langsung belok. Itu keuntungan toko. Nah, untuk pemilihan lokasi di jalan raya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ya tidak diberada jalur yang cepat. Yang kedua, jalannya bisa dua arah, bisa diktuk. Yang ketiga, jalan arah pulang pekerja, pulang sekolah itu lebih diutamakan ya. Penjelasannya begini ya, dengan tidak memilih di jalur cepat, toko berada di jalur lambat akan memudahkan pelanggan untuk berhenti dan mengakses toko. Pengemudi akan bisa lebih lama untuk melihat toko kita. Oh itu toko ya. Jadi kesempatan lebih banyak untuk kendaraan itu untuk berhenti dan berbelok itu lebih aman kalau di jalan lambat. Nah, yang kedua, pilih di jalan yang dua arah. Penjelasannya ya, pelanggan memiliki lebih banyak pilihan ya untuk mengakses toko kita, baik dari arah kiri, dari arah kanan ya. Jadi jalan dua arah seringkali lebih
ramai, sehingga potensi toko untuk mendapatkan lebih banyak pengunjung dari kedua arah ini lebih besar. Pemilihan di jalan raya arah pulang pekerja, jadi kalau berangkat kerja di sisi sana, arah pulang pasti di sisi sini, itu lebih memilih yang arah pulang. Penjelasannya ya, jadi saat berangkat bekerja, orang itu sudah buru-buru untuk ingin cepat sampai tujuan bekerja, ya dengan alasan mungkin takut telat, takut didenda, mungkin pekerjaan di sekolah, di kantor, di pabrik sudah menunggu dan lain-lainnya. Nah, yang kedua, orang itu cenderung ingin belanja, membawa barang-barang tersebut saat pulang kerja ya. Tidak mungkin berangkat kerja bawa barang belanjaan banyak, nanti takut kehujanan, kepanasan, rusak ya. Itu alasan yang kedua ya. Saat pulang kerja, pelanggan lebih menghemat waktu. Jadi di mana pelanggan tanpa harus membuat rencana khusus untuk mencari atau mengubah rute menuju toko kita. Itu ya pemilihan. Nah, pemilihan lokasi selanjutnya ya, kita harus melihat kompetitor ya. Dengan alasan apapun, kita akan bersanding dengan kompetitor, baik yang sudah ada atau yang akan datang. Itu pasti akan ada. Baik itu yang kecil atau yang besar. Ada kalanya keberadaan kompetitor itu terkadang kita memerlukan. Kalau di situ sudah ada yang rame ya, kita buka di sebelahnya ya, biasanya ikut rame juga. Misalnya buka di pasar kan rame, banyak pedagang. Kalau kita buka di pasar ya rame juga ya. Jadi kompetitor itu kadang diperlukan. Nah, sebelum membuka usaha ya, kita lakukan riset ya, kecil-kecilan, riset pasar ya, untuk memahami kompetitor yang ada, apa yang mereka tawarkan, ya. Produk apa, harganya berapa, apa kekuatan mereka, apa kelemahan kompetitor ya. Bandingkan harganya, cara pemasarannya ya. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan dari kelemahan kompetitor ya, dari kelemahan rekan-rekan kita berjualan ya. Kita harus menonjolkan keunggulan kita ya. Misalkan yang pertama ya, kita kan usaha mandiri ya. Kita lebih leluasa untuk mengatur ya, menawarkan produk yang lebih variatif, lebih kompetitif. Kedua ya, mayoritas pelanggan kita ini adalah tetangga ya, tetangga kiri, tetangga kanan, depan, belakang, atas, bawah ya. Kita bisa menjalin hubungan lebih dekat dengan konsumen, sehingga kita memiliki pemahaman secara personal, orang per orang, untuk mengikuti kemauan dan permintaan pelanggan. Nah, selanjutnya ya, pemilihan lokasi itu pemilihan lokasi yang aman ya. Alasan buka toko berada di lokasi yang aman ya, artinya aman dari bencana alam dan aman dari kerusuhan dan kejahatan manusia. Toko lebih maksimal ya, misal bisa buka 24 jam dengan aman ya. Nah, masalah keamanan ini akan berpengaruh pada satu ya, kalau di lokasi aman akan mengurangi kerugian akibat kerusakan produk dan peralatan bangunan, misalnya karena banjir ya. Kalau daerah sering banjir, produk, bangunan, peralatan kita akan rusak juga ya. Yang kedua ya, kalau lokasi aman akan terhindar dari kehilangan stok akibat pencurian dan pemalakan. Berarti stok kita aman dari pencurian dan pemalaan kalau di lokasi aman ya. Yang keempat ya, kalau di lokasi yang aman akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pelanggan untuk bisa datang kapanpun. Misalnya malam itu tidak takut karena aman ya, tanpa perlu takut gangguan kesehatan dan keamanan. Yang kelima, pengelola toko kita sebagai pengelola toko atau karyawan ya, dapat bekerja secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas ya, tanpa takut gangguan. Misalnya kerja sampai lembur malam itu los, nggak ada gangguan keamanan preman. Yang selanjutnya, pemilihan toko itu harus melebar ya. Ukuran melebarnya minimal itu 6 meter lah kalau kita standarnya ya. Nah, itu fungsinya ya, kalau dari luar ya, visibilitasnya lebih baik. Toko kalau melebar itu akan mudah terlihat. Nah, sedangkan toko yang menyempit ke belakang itu lebih cenderung terlihat tersembunyi ya. Jadi orang itu lewat gitu aja kadang tidak terlihat. Kalau lebar kan lebih lama melihat toko ya. Kalau itu tadi dilihat dari luar. Kalau sekarang kita masuk ke dalam ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam ruangan toko ya, pelanggan akan lebih mudah melihat barang. Tidak perlu masuk terlalu dalam ke toko ya. Karena dilihat gini aja sudah terlihat tanpa harus masuk ke dalam toko. Nah, yang selanjutnya, kalau toko melebar itu kita membagi zona itu lebih leluasa ya. Ini zona pintu masuk, sini pintu keluar, sini antrian untuk kasir, sini kasir. Nah, ini tempat dagangan, ini zona promosi, ini toilet dan lain-lain. Itu lebih mudah kalau melebar. Nah, yang terakhir ya, pemilihan lokasi itu minimal ada tempat parkir ya. Guna tempat parkir ini nanti untuk mendukung kenyamanan dan kelancaran operasional ya. Bisa pelanggan, bisa kita sendiri, bisa bongkar muat barang ya. Fungsi parkir ya, satu untuk mempermudah akses
pelanggan untuk berhenti parkir dan masuk ke dalam toko ya. Jadi kalau nggak ada parkir, orang bingung nggak berhenti ya tidak masuk toko. Yang kedua, meningkatkan daya tarik. Jadi pelanggan itu lebih cenderung memilih toko yang menyediakan tempat parkir, terutama bagi yang bawa kendaraan pribadi. Jadi kalau bawa kendaraan pribadi, kita nyopir sendiri, itu lebih senang berhenti pada toko yang ada tempat parkirnya ya. Kecuali kalau naik kendaraan umum, kita cukup berhenti belanja. Yang ketiga, kalau ada tempat parkirnya itu mengurangi kemacetan di sekitar. Jadi toko kita itu terlihat tidak mengganggu kenyamanan lalu lintas. Nah, jadi dengan adanya parkir itu, dengan tidak terganggunya lalu lintas, pelanggan akan lebih terasa aman dan nyaman untuk lebih leluasa dan lama-lama berbelanja ya. Jadi kalau lama berbelanja nanti akan banyak belanjaannya, tidak kesusu ya. Yang keempat, parkir itu bisa difungsikan juga untuk tempat istirahat. Orang yang mampir awalnya itu tidak ingin berbelanja aja, jadi untuk mencari tempat parkir ya. Nah, di situ sambil istirahat dari perjalanan jauh, sekalian istirahat ya. Kadang butuh minum, butuh snack, mungkin butuh oleh-oleh ya, sekalian istirahat sekalian belanja ya. Itulah rekomendasi pemilihan lokasi menurut saya. Nah, plus minusnya pemirsa bisa tulis di kolom komentar ya, biar ada perbandingan ya. Untuk cara belajarnya ya, kita belajar bersama nanti sampai selesai ya, dari A sampai Z ya. Cukup sekian.